buka dulu. Oke, setelah itu saya share screen. Kita mulai mata kuliah filsafat arsitektur. Sebagai pengantar, jadi hari ini kita pengantar filsafat arsitektur. Pada pengantar ini saya akan coba menjelaskan materi yang akan kalian bukan terima ya, terima itu kan kalau saya memberi, materi yang akan kita belajar bersama. Kenapa saya mengungkapkan belajar bersama? Seperti tadi yang sudah saya sampaikan bahwa kita akan sebenarnya idealnya adalah dialog. Filsafat itu kan seni berpikir sih, mudahnya seni berpikir. Kemudian apa yang dipikirkan itu yang menjadi concern bersama. Kemudian saya mengusulkan ini. Saya mengusulkan sebuah pemikiran arsitektur itu mau dibawa kemana, terkait dengan perkembangan teknologi, terkait dengan kemajuan teknologi dan kemajuan zaman. Pada saat yang bersamaan juga si manusia posisinya di mana. Simon main warning ini menyatakan seperti ini, teknologi is teaching us to be human again. Ini dia seorang ahli branding, kemudian marketing dan segala macam, tapi pernyataannya cukup menarik untuk ditelaah. Teknologi mengajarkan kita untuk menjadi manusia lagi. Oke, pada saat bersamaan ada paradoks bahwa teknologi itu meninggalkan manusia. Itu yang mungkin kita akan bisa dalami justru dan kita coba sama-sama belajar melalui filsafat arsitektur. Karena filsafat pada esensinya adalah mencari atau mengungkap pertanyaan-pertanyaan mendasar. Itu filsafat. Kemudian arsitektur itu ya terkait dengan ilmu kita. Kita kemudian dalam mata kuliah ini mencoba mempertanyakan hal-hal yang terkait dengan arsitektur. Posisinya sebenarnya pertanyaan yang sangat personal, itu arsitektur mau dibawa kemana. Kalau ada teman-teman atau rekan-rekan mahasiswa yang ikut kemarin ketika di hari Kamis minggu lalu penerimaan mahasiswa baru, Pak Iwan menanyakan apa masih perlu ilmu arsitektur. Kalau saya mungkin coba didalami lagi, apa masih ada manusia di dalam ilmu arsitektur, sehingga itu yang menjadi concern di mata kuliah ini di semester ini, mata kuliah filsafat arsitektur di semester ini. Jadi fokus utama adalah manusia dan teknologi. Oke, apa yang ingin dicapai di mata kuliah ini sebenarnya lebih ke cara berpikir kritis, acuan berpikir kritis terhadap arsitektur. Seperti yang saya ungkap tadi, filsafat itu adalah seni bertanya, seni berpikir. Sehingga sering terjadi filsafat dinyatakan sebagai ilmu yang awang-awang, ilmu yang sangat abstrak, ilmu yang sangat di luar jangkauan nalar manusia pada umumnya. Karena memang melalui filsafat kita diajak berpikir kritis. Itu kenapa saya jadi penasaran dengan kalian, kenapa kalian memilih mata kuliah ini. Tapi nanti pada akhir atau pada pertemuan selanjutnya atau kapan kita akan diskusi. Kemudian apa yang ingin atau apa yang diharapkan dari mahasiswa ketika mengambil mata kuliah ini, apa yang dicapai dari proses pembelajaran ini. Kalian akan menguasai konsep dasar filsafat dan kaitannya dengan arsitektur. Lebih mudahnya adalah apa kaitan antara filsafat dan arsitektur, itu mudahnya seperti itu. Kemudian memahami keterkaitan dan kegunaan. Setelah memahami keterkaitannya, gunanya apa dari belajar filsafat arsitektur.
Kemudian untuk teknisnya kami membuat Google Drive, itu yang warna merah itu link untuk Google Drive. Di situ sudah ada referensinya dan segala macam yang digunakan untuk mata kuliah ini sepanjang 1 semester. Kemudian sedikit quote untuk membuka perjalanan atau penjelasan mata kuliah filsafat arsitektur ini. The object of studying of philosophy is to know. Jadi untuk memahami cara berpikir kita. Jadi bukan memahami cara berpikir orang lain. Ini yang dikatakan si tokoh ini. Gitu. Jadi filsafat cenderung egois. Filsafat cenderung egois dalam pengertian yang diolah, yang dipertanyakan atau yang diajak untuk berdialog sebenarnya adalah alam atau pikiran kita, tubuh kita sendiri yang diajak untuk berpikir. Jadi banyak filsuf-filsuf yang cenderung melamun, menyendiri, kemudian mencoba berdialog dengan dirinya, kenyataan di lapangan dan segala macam. Jadi itu. Tapi pada pengembangan selanjutnya ya bagaimana pemikiran itu disampaikan, itu gunanya kemudian dialog dengan orang lain itu adalah untuk memperkaya. Jadi tujuan dialog itu bukan untuk mengalahkan atau menjatuhkan lawan seperti yang terjadi pada masa sekarang. Kalau kalian lihat apa yang dilakukan Rocky Gerung dan segala macam, esensi ilmu filsafat bukan di situ kalau menurut saya pribadi. Esensi filsafat justru pada bagaimana kita memahami cara berpikir kita sendiri gitu. Bagaimana kita kemudian mampu mengolah alam berpikir kita dengan orang lain, bukan untuk mengalahkan tapi untuk memperkaya alam berpikir kita. Oke, itu pengantar. Jadi ada teleologi, ada manusia, ada bagaimana perkembangannya, kemudian yang utama adalah berpikir kritis. Gimana kemudian berpikir kritis itu bisa dimanfaatkan untuk kegiatan selanjutnya. Jadi saya harap mata kuliah ini bukan hanya sekedar mata kuliah yang oke, saya hanya ikut, tapi setidaknya punya manfaat ke proses pembelajaran kalian, entah di studio, entah di kehidupan selanjutnya, bisa dimanfaatkan. Itu yang saya harapkan sih. Minggu pertama hari ini, kenapa minggu pertama ini saya kebut? Sehingga kalau lihat jadwalnya itu 3 mata kuliah pilihan yang saya ampu, itu saya kebut di hari ini karena besok tanggal merah, wajib upacara dan segala macam. Untuk sebagai pengantar, kita akan kontrak kuliah dan brainstorming ini sebenarnya saya ingin tahu kenapa kalian memilih dan apa yang kalian harapkan dari mata kuliah ini. Tapi oke lah, nanti kita setelah penjelasan. Minggu pertama bicara tentang epistemologi, aksiologi, ontologi sebagai sebuah pengantar. Jadi ini teori-teori di dasar di dalam filsafat. Oke, ada 2 buku yang sudah saya sampaikan di Google Drive berbahasa Indonesia, tenang karena cukup mendasar. Jadi kita fokus ke epistemologi, ontologi, dan aksiologi karena di dalam buku yang pertama ini itu banyak sekali ada filsafat politik dan kosmologi dan segala macam. Tapi kita fokus ke epistemologi, ontologi, dan aksiologi. Apa itu? Di buku yang kedua juga sedikit banyak menjabarkan. Tapi kalau kalian puyeng, malas membacanya, bukan malas membaca ya, cukup puyeng membacanya. Sebentar. Oke, ada satu YouTube channel yang saya sarankan untuk sambil sekalian mengerjakan tugas yang lain dan segala macam sambil iseng melihat, adalah YouTube ini, Pustaka Matahari. Ini adalah kuliah dari Pak Bambang Sugiharto, seorang dosen filsafat murni. Jadi ilmu memang dia dosen, benar-benar dosen filsafat di Universitas Pariangan dan beberapa mata
di beberapa universitas lain. Jadi cukup banyak. Saya sarankan untuk melihat yang pertama ini. Yang pertama filsafat ilmu, yang nomor 1 dan nomor 2. Cukup yang ini aja. Kalau mau lihat yang lain silahkan. Atau kemudian kalian bisa masukkan kata kunci ini ontologi, epistemologi, aksiologi. Silahkan cari apa supaya minimal ada gambaran awal apa itu epistemologi, apa itu ontologi dan aksiologi sebagai sebuah pengantar pemahaman ilmu filsafat. Sedikit disclaimer, ini agak apa ya, kalau terlalu berani saya mengusulkan ke prodi filsafat arsitektur karena secara pendidikan saya tidak pernah masuk di kuliah jurusan filsafat. Itu yang perlu di disclaimer dulu. Dan saya tidak pernah mengikuti, bahkan kursusnya pun saya tidak pernah ikut kursus filsafat secara umum. Tapi kebetulan di disertasi saya di S3 sedikit banyak bersinggungan dengan ilmu-ilmu filsafat, sehingga itu kenapa saya memberanikan diri untuk mengungkap atau menyampaikan mata kuliah pilihan ini. Oke, kita kembali ke penjelasan ini. Kemudian seperti kebiasaan saya, ada tugas sedikit sih, tugasnya bobotnya kecil-kecil tapi cukup banyak. Sebenarnya saya harapkan sih tidak ada apa ya, tugas yang cukup besar memberatkan selain di UTS dan UAS ya. Jadi kecil-kecil, kemudian kalau kalian lihat mahasiswa menyampaikan tulisan dalam diskusi kelas secara lisan. Maksud saya sih sebenarnya ketika saya menyusun ini, saya berharap ada kondisi ideal sehingga kita bisa bertemu tatap muka di dalam kelas, baik kampus Indralaya maupun kampus Palembang. Kemudian kita berdialog. Jadi cukup kalian mengirimkan file itu sebagai hasil akhir. Jadi setelah diskusi baru kalian membuat laporan kelompok. Tapi karena kondisi seperti ini, kita mungkin agak berubah nanti model dialognya ya dialog online gini. Apakah perlu paparan atau tidak, itu kembali ke Anda. Karena akan dikerjakan secara berkelompok maksimal 5 orang. Kemudian kalian mencari satu tokoh filsafat apapun, filsafat, bongkar biografinya seperti apa, kemudian cari pemikiran yang kuncinya. Jadi seorang tokoh filsafat atau filsuf itu biasanya punya beberapa materi atau beberapa pemikiran. Kalian pilih salah satu aja, kemudian identifikasi dia masuk di aksiologi, epistemologi atau ontologi. Kemudian kenapa dia belajar untuk kita. Ini basic banget, dan jangan takut salah karena kita sama-sama belajar. Saya juga masih belajar apa itu aksiologi, apa itu episteme dan ontologi dan segala macam. Dan kita mencoba mengidentifikasi hal tersebut. Dan dari tokohnya, Pak, tokohnya siapa? Silahkan googling aja, masukkan aja tokoh filsuf gitu kan, dan nanti akan keluar nama dan biasanya pemikirannya apa. Identifikasi itu sederhana aja. Kemudian di minggu ketiga kita akan mulai masuk di dalam filsafat arsitektur. Ada buku yang diedit oleh Neil Leach, ya, Rethinking Architecture. Itu memang kumpulan dari tulisan-tulisan pemikir yang menurut Neil Leach dan tim punya keterkaitan yang erat dengan arsitektur. Sehingga judulnya Rethinking Architecture, memikirkan kembali arsitektur apa. Buku ini udah cukup lama sih, tahun 97 diterbitkan, dan buat saya cukup menggugah karena pemikiran-pemikiran itu mempertanyakan arsitektur itu apa. Bahkan Renzo Piano juga mengatakan seperti itu kan. When you design a building, you start from a general philosophy. Mulai dari pemikiran
filsafat yang sangat dasar, sangat umum. Kemudian mulai didetailkan lagi sampai ke gambar desain atau perancangan. Jadi buku Rethinking dan quote dari Renzo Piano, seorang arsitek profesional yang sangat terkenal, itu sudah menyampaikan bahwa ada kok kaitan antara filsafat dan arsitektur. Jadi apa yang kita lakukan itu tidak mengada-ngada. Itu minggu ketiga, kemudian seperti biasa ada tugas kecil, satu karya arsitektur yang diduga menggunakan dasar pemikiran filsafat tertentu. Silakan kalian cari aja, karena dari kasus-kasus itu kita sama-sama belajar, kemudian menguraikan keterkaitan antara karya dan pemikiran filsafat tersebut. Kira-kira apa? Jadi kembali lagi, Pak, ini kok agak berat, kami belum punya dasar dan segala macam. Justru karena itu kita sama-sama belajar, Oke. Kemudian minggu keempat mulai masuk lagi dari buku Rethinking itu. Pada perkembangan selanjutnya dimunculkan series Thinkers for Architecture. Salah satunya adalah Heidegger for Architects. Ada banyak pemikiran, saya fokus ke satu pemikiran atau satu tulisan dari Heidegger, yaitu Building Dwelling Thinking. Rencana saya, semoga ada waktu dan punya tenaga yang cukup, pemikiran dwelling atau pemikiran dari filsuf-filsuf yang akan digunakan kalian menjadi kasus atau menjadi teori atau menjadi objek bahasan, itu akan saya buat kayak video pendek gitu. Jadi Building Dwelling Thinking itu apa sih? Apa kaitannya dengan tulisan yang lain, dan bagaimana pemikiran dari Heidegger. Ini sangat penting, akan saya buat tersendiri, nanti linknya juga akan saya sampaikan. Oke, ini minggu keempat. Kemudian tugasnya fokus langsung ke Peter Zumthor. Peter Zumthor itu salah satu pengagum dari Heidegger, dia disampaikan benar di bukunya. Terus kemudian kalian coba bongkar bagaimana Zumthor itu memahami atau menggunakan pemikiran atau konsep dwellingnya dari Heidegger. Oke, itu tugas ketiga. Kemudian tugas kelima adalah Baudrillard. Salah satu pemikirannya itu, what every society looks for continuing to produce and to overproduce is restore the real that escape it. Jadi kita akan bongkar apa yang dipahami Baudrillard seperti apa dan lihat keterkaitannya dengan arsitektur. Jadi pada sampai ke UTS modelnya seperti itu. Jadi ada tokoh filsafat, tokoh filsuf, dan kaitannya dengan arsitek. Terutama kalau di Baudrillard ini dengan tentang hiperrealitas. Apa itu hiperrealitasnya segala macam. Semoga saya bisa punya kesempatan untuk menyampaikan esensi dan hiperrealitas, dan kalian mencari karya arsitekturnya. Seperti biasa. Kemudian minggu keempat Deleuze-Guattari, fokusnya adalah ke Deleuze-nya. Nah, ini duet, saya bisa mengatakan duet maut, karena dua tokoh dengan punya keahlian masing-masing mencoba menggabungkan pemikirannya mereka ke dalam pemikiran filsafat. Terutama di Deleuze-Guattari kaitannya dengan architecture of immanence, yang nanti akan dibongkar. Beda dengan tugas sebelumnya. Untuk yang arsitektur immanence ini ada satu paper di ResearchGate, itu judulnya juga arsitektur immanence. Kalian mengidentifikasi atau kalian mencoba menganalisis dengan pertanyaan elemen arsitektural apa yang termasuk dalam kategori immanence tersebut. Bisa kalian ungkap dari paper singkat tersebut. Papernya cukup singkat kok, 5 halaman. Kemudian pertanyaan kedua, apakah konsep immanence dari Deleuze itu sama dengan apa yang diungkap oleh si Andreas Radman. Jadi hanya membandingkan pemikirannya sama apa enggak. Jangan-jangan beda. Jadi immanence itu apa sih? Pertanyaannya ke arah sana.
Oke, kemudian minggu ke-7 tidak ada tugas analisis atau segala macam, kalian hanya membuat resume karena saya akan menyampaikan sedikit tentang proses menganalisis secara filsafat, analitik filosofi. Jadi ada dua mazhab katakanlah, analitik dan kontinental. Lebih fokus ke analitik, saya coba ke analitik, bicara dua buku ini, dari dua buku ini, Research Method for Architecture, ada bicara satu part yang tentang bagaimana menganalisis filsafat arsitektur, dan buku yang sebelahnya juga bicara tentang bagaimana proses analisis. Jadi ini hanya pengantar, hanya kuliah biasa dan kalian hanya membuat resume singkat aja. Oke, kemudian di minggu ke-8 UTS kalian akan membuat paper kecil, paper singkat. Oke. Temanya adalah kemanusiaan dalam perspektif filsafat arsitektur. Jadi saya harap dari kasus-kasus, dari pengalaman yang sudah kalian dapatkan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, kalian sudah bisa membuat sebuah pemikiran. Temanya adalah kemanusiaan di dalam arsitektur. Bisa macam-macam, kalian bisa mengungkapkan contoh, kalian bisa mencari pemikiran filsafat atau seperti apa, itu terserah kalian menyampaikannya. Jadi benar-benar esensinya pada pemikiran. Ini dilakukan secara personal. Kemudian berubah banget di minggu ke-9 dan sampai ke UAS. Di sini teknologinya yang mulai masuk, terutama AI. Jadi di minggu ke-9 seperti di minggu ke-7 tidak ada tugas yang cukup berat, tapi lebih saya akan menyampaikan dari buku ini bagaimana perkembangan arsitektur terkini dari perspektif filsafat AI dalam arsitektur. Jadi hanya pengantar untuk masuk ke minggu-minggu berikutnya. Kalian akan membuat tulisan-tulisan atau analisis singkat ini dari pukul, bagaimana arkeologi, dari kesejarahan itu mempengaruhi perkembangan arsitektur. Jadi kita bongkar sampai ke akarnya. Revolusi industri itu udah berlangsung 1, 2, 3, 4, 5. Apa pengaruhnya? Kalian bisa memilih satu titik revolusi tertentu, kemudian pengaruhnya ke dalam arsitektur seperti apa. Karya arsitektur yang dipengaruhi revolusi pertama itu apa dan bagaimana prosesnya, itu dibongkar sehingga kita tahu posisi teknologi itu di sebelah mana dan bagaimana teknologi itu muncul, itu kita akan bongkar. Kemudian minggu ke-11 Le Verbre, kaitannya dengan utopia. Di hari Kamis yang lalu saya menyampaikan kutipan dari Bjarke mengatakan bahwa tugas arsitek itu adalah mengungkapkan atau menyampaikan atau mewujudkan mimpi. Dan Le Verbre ini kaitannya dengan banyak pemikirannya, tapi saya mengambil yang utopia. Utopia di dalam arsitektur itu seperti apa. Jadi kalian akan menganalisis konsep utopia dan kemudian karyanya seperti apa. Di minggu ke-12 jujur saya kehabisan atau mati gaya kaitannya dengan Pounty, embodied space konsepnya atau pemikirannya, sehingga sampai detik ini saya juga belum mendapat deskripsi atau bisa menyampaikan deskripsi tugas yang jelas. Tapi akan saya sampaikan karena jujur saya belum menuntaskan membaca Pounty bahkan sampai yang konsep embodied space ini. Hanya kutipan-kutipan dan skema-skema yang saya belum paham benar. Nanti mungkin akan saya lengkapi dan sampaikan pada pertemuan-pertemuan berikutnya sebelum minggu ke-12. Minggu ke-13 dan 14 secara mandiri kalian akan menyampaikan project personal kalian. Kalian ingin membuat apa sih? Kalau di
Di UTS itu kemanusiaan dan arsitektur. Di minggu 13-14 kalian menyampaikan draft pemikiran, draft paper, mau membuat apa, mau memikirkan apa, kaitannya nanti dengan final. Jadi draft ini akan menjadi final di UAS di minggu 16. Saya sih berharap ada pemikiran-pemikiran kaitannya dengan AI dan arsitektur, AI manusia dan arsitektur dan segala macam. Tapi saya tidak akan mengurung atau memberi pagar yang cukup ketat. Silakan kalian explore sendiri apa yang sudah didapatkan atau bahkan pemikiran-pemikiran personal yang bisa kalian sampaikan, silakan saja. Di minggu ke-15 sedikit tambahan, katakanlah bonus pemahaman dari Bourdieu ini, Metanoia. Buku ini buku baru 2023, kalau nggak salah 2023, sehingga saya juga belum baca tuntas, tapi kayaknya menarik konsep Metanoia ini dari Bourdieu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya stop share dulu. Kemudian saya ingin menunjukkan saya ingin menunjukkan Google Drive. Isinya seperti ini. Jadi ada tugas itu sudah lengkap dari tugas pertama sampai tugas ke-12 dan UAS. Jadi foldernya sudah ada, tinggal kalian masukkan saja, dan nama kelompok kalau itu berkelompok, atau nama pribadi atau kalau itu tugasnya personal. Kemudian referensinya juga sudah saya sampaikan di Google Drive ini. Kalian bisa mulai baca-baca atau bongkar apa itu filsafat arsitektur, bisa langsung fokus ke karena sudah saya sampaikan materinya ya, sudah saya sampaikan materi pokok materinya, sehingga sekalian bisa mulai baca-baca ke fokus di beberapa titik. Katakanlah kalau yang Heidegger, kita bisa langsung fokus ke building dwelling thinking. Building dwelling thinking ini Heidegger thinking on aesthetic, salah satunya building dwelling thinking. Sudah ada disampaikan tahun 54, kemudian diterjemahkan dan segala macam. Ini udah ada sedikit pengantar sejarahnya dan bagaimana building dwelling thinking itu. Menarik kan? Architecture is not enough. Thinking about building does not presume to discover architectural idea, let alone give rule building. Kaitan kayak sekarang. Mungkin itu secara garis besar. Ada yang mau ditanyakan? Silakan kalau ada yang mau tanya. Assalamualaikum Pak. Maaf sebelumnya Pak. Untuk yang tugas minggu pertama itu, apakah kan itu berkelompok Pak? Yap. Jadi satu kelompok itu satu filsuf ya Pak? Atau enggak, satu kelompok ya, satu kelompok satu filsuf aja. Oh, ya. Bukan satu peserta di dalam atau satu anggota kelompok kemudian cari sendiri. Jadi enggak, satu kelompok satu filsuf dibongkar. Dan untuk jadwal kuliah Pak? Nah itu dia, gimana kalau seperti sekarang bisa kah?
Saya ada mata kuliah wajib, Pak. Hari pagi hari Rabu. PA7. Eh, Iya. Bukan, Pak. Bukan, Pak. Oke, itu yang mungkin kita akan diskusi lagi gitu. Karena kan saya mengikuti, jujur karena ini besok eh, 17 Agustus itu aja, sehingga saya pepetkan semua di hari ini. Kamu kampus mana? Bukit ya? Oh, kampus Layo, Pak. Kampus Layo harusnya kan tidak tabrakan, harusnya. Tapi ya, gimana yang lain? Atau silakan kita ngobrol lagi di grup karena akan panjang. Saya begini, ada kelonggaran setelah ini berjalan, agak kelonggaran. Di Selasa siang saya ada waktu. Selasa siang itu dari jam 12 sampai sekitar jam 2 itu ada waktu. Rabu, Kamis itu kosong. Silakan kalian rundingkan gimana. Karena begitu saya bikin kuesioner kemarin, puyeng sendiri ya, tabrakan sana dan sini. Sekedar info aja. Saya share screen lagi jadwal saya. Jadi di hari Senin itu saya ke Indralaya karena ada pengantar dan biasanya sekaligus untuk tugas saya. Hari Selasa saya di Palembang sampai jam 10.30, biasanya kemudian ada asistensi dan segala macam, sekitar jam 12 saya udah beres, sehingga saya bisa buka kelas kalau mau online. Rabu dan Kamis seperti ini kondisi itu. Jadi karena ini filsafat, saya harapkan sih memang ketika fresh gitu loh, pagi segala macam. Silakan kalian rundingkan lagi. Nggak apa-apa. Silakan kalian ribut di WA group. Saya akan diam sampai sampai udah ada keputusan. Ya, itu. Supaya saya juga bisa ngatur mata kuliah yang lain, mancanegara dan apresiasi. Setelah itu baru mancanegara dan apresiasi. Saya selesaikan satu, kemudian baru selesai berikutnya. Itu ya. Kalau ada pertanyaan, Pak, kuliahnya apakah offline dan online? Gini, secara praktisnya memang online, tapi kalau kalian ingin diskusi, kalian ingin lebih banyak tatap muka lah. Saya punya waktu di hari Senin untuk kampus Indralaya dan di hari Selasa di kampus Palembang. Rabu dan Kamis saya dedikasikan khusus untuk di depan komputer. Jadi online, kuliah online dan segala macam. Begitu. Ada usulan mau di hari apa? Gimana? Nah, saya stop recording aja, kalau ini kan nggak perlu direkord.